Tujuan utama dari perjalanan mereka kali ini adalah Soul Baby Fruit. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiaoyan juga tidak ingin membuat masalah yang bisa memperumit masalah. Namun, ada beberapa hal yang tidak mungkin dihindari bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Mengikuti hubungan yang semakin baik antara suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion saat ini, yang terakhir menjadi semakin sombong. Ia secara samar-samar menganggap dirinya sebagai bos besar dari 4 pavilion. Kali ini, mereka dengan paksa merebut lokasi perkemahan yang ditemukan pavilion bintang jatuh sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi memberikan tamparan pada pavilion bintang jatuh. Jika pavilion bintang jatuh memilih untuk mengabaikan cara ini, itu pasti akan menjadi lelucon orang lain. Itu perlu untuk bertahan dan sesekali menyerah ketika mendirikan sekte. Namun, seseorang tidak boleh lemah dalam hal-hal yang berhubungan dengan prinsip. Jika tidak, itu tidak hanya akan menjadi pukulan besar bagi reputasi seseorang tetapi juga akan menyebabkan moral para murid dalam sekte menurun. Saat ini, Yao Lao sudah menjadi kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh. Meskipun Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya dengan gelar kepala junior yang secara tak dapat dijelaskan jatuh padanya, dia secara alami harus bertanggung jawab sekarang karena gelar itu jatuh padanya. Kali ini, Yao Lao dan Feng Zunze memberinya wewenang untuk memimpin rombongan dalam perjalanan ini. Ini adalah semacam kepercayaan dan ujian baginya. Jika mereka menghadapi aula jiwa, makhluk hebat yang jauh lebih kuat dari pavilion bintang jatuh, mereka mungkin hanya bisa bertahan untuk saat ini dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Namun, dalam hati Xiaoyan, Wind Lightning Pavilion tidak memiliki kualifikasi yang bisa membuatnya mundur. Ketika dia baru saja tiba di Central Plains saat itu, dia berani menantang Wind Lightning Pavilion hanya dengan kekuatan Do Huang. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang. Kekuatan seorang Lei Zunze bahkan tidak sebanding dengan Feng Zunze. Lupakan ada 2 orang dengan kekuatan bintang Do Zunze di samping Xiaoyan. Bahkan jika dia bertindak secara pribadi, Lei Zunze ini tidak akan berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tindakan Xiaoyan ini tidak diragukan lagi segera memenangkan dukungan dari semua murid muda pavilion bintang jatuh yang hadir. Dengan bisa menjadi murid pavilion bintang jatuh, mereka jelas bukan orang yang tidak berguna. Namun, mereka telah menderita penghinaan seperti itu di tangan Wind Lightning Pavilion. Berdasarkan karakter impulsif dari anak-anak muda ini, sepertinya mereka akan menyerang secara paksa meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan lawan mereka. Mereka akan memberitahu semua orang bahwa pavilion bintang jatuh mereka bukanlah sesuatu yang lembut. Jika bukan karena omelan keras oleh kedua sesepuh hari ini, kemungkinan besar mereka sudah lama bertukar pukulan dengan Wind Lightning Pavilion. Awalnya, mereka mengira tidak ada tempat bagi mereka untuk melampiaskan amarah ini. Tanpa diduga, kepala junior ini, yang mereka rasa agak asing di hati mereka, sangat panas saat dia muncul. Dalam sekejap, posisi Xiaoyan di hati para murid muda ini langsung naik. Kadang-kadang, mendapatkan dukungan dari orang lain adalah tugas yang sederhana. Kedua sesepuh dikejutkan dengan tindakan Xiaoyan ini. Mereka ragu-ragu sejenak dan melihat wajah merah cerah para murid muda di sekitar mereka. Api iblis tersembunyi di dalam hati mereka juga naik pada saat ini. Sial, pavilion petir angin telah menamparkan pavilion bintang jatuh di depan begitu banyak ahli. Jika mereka tidak membalasnya, kemungkinan besar mereka akan benar-benar kehilangan semua wajah lama mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang kekuatan Xiaoyan, mereka dengan jelas memahami kekuatan dokter peri kecil, Tianhuo Zunze dan Xiong Zhan di belakang. Ketiganya adalah Do Zunze elit sejati. Berapa nilai Lei Zunze belaka? Kami akan mendengarkan perintah kepala junior. Kedua sesepuh menangkupkan tangan mereka dengan serius. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan memimpin untuk terbang. Sekelompok besar murid pavilion bintang jatuh mengikuti dari belakang. Aura pembunuh yang meningkat seperti sikap menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ada cukup banyak puncak gunung yang berdiri di dekat area tengah pegunungan Bon. Karena tempat ini dekat dengan peninggalan kuno yang muncul, lokasi yang lebih baik ini sebagian besar ditempati oleh beberapa faksi yang lebih kuat. Beberapa ahli dan faksi kecil hanya bisa memilih untuk mencari tempat lain. Bagian dalam pegunungan Bon saat ini dipenuhi dengan sosok manusia. Suara keras dan kutukan terus berlama-lama di samping telinga seseorang. Karena terlalu banyak orang dan tempat ini tidak dikelola oleh siapapun, itu mengakibatkan pegunungan Bon menjadi benar-benar kacau. Sangat umum bagi mereka yang hadir akan memanggil teman-teman mereka untuk suatu masalah kecil dan akhirnya terlibat dalam perkelahian besar. Ada satu gunung di antara mereka di dekat area tengah yang saat ini ditempati oleh banyak sosok. Sebuah bendera besar menari tertiup angin di puncak gunung.
Wind Lightning Pavilion, 3 kata besar perak mengkilap, hadir di atasnya. Dilihat dari kejauhan, benderanya tampak cukup mendominasi. Satu demi satu, tenda seputih salju berdiri di atas gunung. Secara samar-samar ada nafas panjang yang keluar dari dalam tenda. Jelas, mereka milik beberapa ahli yang lebih kuat. Dari kelihatannya, Wind Lightning Pavilion telah mengaktifkan kekuatan yang cukup besar untuk sisa-sisa kuno ini. Ada tenda sangat besar yang terletak di tengah banyak tenda. Cukup banyak ahli Wind Lightning Pavilion berdiri dengan ekspresi hati-hati yang dingin dan tegas di luarnya. Beberapa suara tawa kadang-kadang keluar dari dalam tenda. Keributan. Sampul di pintu masuk tenda tiba-tiba ditarik terbuka dan seseorang berjubah perak dengan aroma anggur melangkah keluar. Penjaga di sekitarnya buru-buru membungkuk dan memberi salam saat melihat ini. Kepala Pavilion Utara. Iya, sosok berjubah perak menanggapi dengan lemah. Penampilannya adalah Kepala Pavilion Utara Wind Lightning Pavilion, Fei Tian, yang mengejar Xiao Yan dengan niat untuk membunuh yang terakhir saat itu. Tidak banyak perubahan dalam dirinya selama 2 dari 3 tahun ini. Namun, auranya samar-samar menjadi lebih kaya. Ada perasaan aneh saat setengah kaki naik ke level berikutnya. Kepala Pavilion menerima tamu penting di dalam tenda. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Fei Tian merasakan angin dingin sebelum melirik para ahli dari Wind Lightning Pavilion di sekitar dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Semua orang buru-buru menjawab setelah mendengar perintah itu. Fei Tian akhirnya mengangguk puas setelah melihat ini. Dia akan berbalik dan kembali ke tenda ketika dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Matanya melihat ke arah jalan pegunungan yang menuju ke puncak gunung. Ada sedikit suara yang dikirim dari sisi itu. Apa yang terjadi? Fei Tian sedikit mengernyit dan menuntut. Ini, Kepala Pavilion Utara, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan pergi dan melihatnya. Seorang ahli, yang kekuatannya telah mencapai kekuatan Do Huang, menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju ke bawah gunung. Bang! Ahli Wind Lightning Pavilion ini baru saja turun gunung ketika suara teredam tiba-tiba muncul sebelum Fei Tian bahkan bisa pulih. Segera, sesosok manusia ditembak ke belakang. Sambil diiringi tangisan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Siapa yang berani mencari masalah di wilayah Wind Lightning Pavilion? Apakah kamu mencari kematian? Petik 2. Pemandangan ini langsung menyebabkan banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion di puncak gunung berubah. Ekspresi Fei Tian juga perlahan berubah suram. Tangkap mereka, hidup atau mati. Mendengar teriakan dari Fei Tian yang berisi kemarahan besar, banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion juga berteriak dengan marah. Seketika, sosok mereka melintas dan mereka bergegas menuruni gunung sambil diiringi gelombang angin kencang dan ekspresi garang. Fei Tian juga perlahan mengambil langkah maju ketika dia melihat begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion menyerang bersama. Dia pasti akan mengajari orang yang menyebabkan masalah itu pelajaran yang bagus setelah menangkapnya. Bum 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 bum. Namun, Fei Tian baru saja mengambil langkah maju ketika gelombang suara benturan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Segera, para ahli Wind Lightning Pavilion yang bergegas turun dengan keras dikirim terbang kembali. Darah berceceran saat mereka mendarat dengan keras di puncak gunung. Terangan muncul terus-menerus. Adegan ini secara langsung menyebabkan langkah Fei Tian menjadi kaku. Sebuah kehikmatan melonjak di wajah suramnya. Dengan mampu menghabisi semua ahli dari Wind Lightning Pavilion dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan orang yang datang bukanlah orang yang lemah. Bolehkah saya tahu teman mana yang menyerang? Ini adalah tempat perkemahan Wind Lightning Pavilion. Mudah-mudahan, karena wajah Wind Lightning Pavilion, mata Fei Tian terfokus pada jalan pegunungan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, Kepala Pavilion Fei Tian, kita belum pernah bertemu selama beberapa tahun tapi kamu masih suka menggunakan nama Wind Lightning Pavilion. Sebelum Fei Tian bisa menyelesaikan kalimatnya, tawa perlahan ditransmisikan dari bawah puncak gunung. Segera, sekelompok besar sosok perlahan muncul di depan mata Fei Tian. Pemuda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fei Tian menyusut tiba-tiba. Xiao Yan, melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam di benak Xiao Yan, ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fei Tian. Saat itu, Xiao Yan pernah menyebabkan dia kehilangan wajahnya. Sampai saat ini pun, hal itu terkadang dijadikan bahan lelucon oleh orang lain. Hal ini menyebabkan keinginan untuk membunuh Xiao Yan menjadi semakin kaya di dalam hati Fei Tian. Tidak disangka dia akan bertemu Xiao Yan lagi di tempat ini hari ini. Saya pikir siapa itu? Sebenarnya orang-orang dari Pavilion Bintang Jatuh yang baru saja diusir. Fei Tian melirik ke arah Elder Hu dan Elder Qi di samping. Sebuah ejekan melintas di wajahnya saat dia berbicara.
Kamu, ekspresi kedua sesepuh langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar kata-kata itu. Kemarahan melonjak di mata mereka. Jika bukan karena mereka berdua bukan tandingan Fei Tian, kemungkinan mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyerang. Mengapa? Anda telah menemukan beberapa pembantu dan siap untuk membalas kami. Fei Tian hanya tersenyum saat melihat ini. Ejekan dalam senyumnya semakin pekat. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kelompok dokter peri kecil, dia tidak memperlakukan mereka sebagai Douzun's elite. Salah satunya adalah bahwa yang terakhir masih terlalu muda dan yang kedua adalah hatinya berpikir bahwa Xiao Yan tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan Douzun karena kemampuannya. Fei Tian, selesaikan masalah apapun dengan cepat. Jangan ganggu mood baik kepala pavilion. Petik 2. Dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari dalam tenda. Mereka segera mendarat di samping Fei Tian dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, yang lainnya akan kuserahkan padamu. Serahkan Xiao Yan padaku. Aku akan membiarkan anak nakal ini mengembalikan utangnya dengan benar sejak saat itu. Fei Tian mengungkapkan ekspresi ganas dan berbicara dengan suara rendah. Fei Tian tidak menunggu tanggapan dari dua orang lainnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia benar-benar menghilang entah kemana. Sebuah busur kecil terangkat di wajah tenang Xiao Yan saat Fei Tian menghilang. Kakinya maju setengah langkah. Setelah itu, tangannya mengarah ke ruang di depannya dan mengepal dengan lembut. Setelah tangan ini dikepal, ruang di depan Xiao Yan segera menyatu dengan cara seperti kilat. Sesosok juga muncul di ruang konvergen. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, itu mengejutkan Fei Tian, yang baru saja menghilang. Namun, wajah Fei Tian saat ini sudah tergantikan oleh syok dan teror. Menggunakan tangan untuk menciutkan ruang. Kemampuan semacam ini, hanya elit Douzun yang bisa melakukan ini. Lei Zunze, apakah kamu tidak takut menyebabkan Wind Lightning Pavilion kehilangan muka dengan membiarkan anak kucing dan anjing kecil seperti itu keluar? Xiao Yan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah menahan yang terakhir dengan telapak tangan acak. Matanya langsung melihat ke arah tenda dan sedikit tersenyum. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Dada Fei Tian, yang berada di dalam ruang konvergen, membungkuk ke dalam setengah inci. Seteguk darah merah segar keluar. Sosoknya juga terbang mundur seperti bola meriam. Setelah itu, dengan keras menghantam bagian dalam tenda yang luas di depan mata yang terkejut dari dua kepala pavilion Wind Lightning Pavilion lainnya meninggal dunia. Fei Tian dengan keras menembak ke bagian dalam tenda seperti bola meriam. Kekuatan dahsyat meledak pada saat ini. Seseorang bisa mendengar suara robekan dan tenda itu benar-benar diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menari di langit. Itu segera jatuh perlahan. Melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya kejam dalam serangannya, para ahli di sekitarnya dari Wind Lightning Pavilion juga tercengang. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar berani mengatakan apapun. Anak muda, kamu sangat berani. Tenda itu hancur lebur. Tampaknya orang-orang di dalamnya tercengang oleh tindakan Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya sembuh. Raungan marah yang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit ini. Pegunungan Bon saat ini telah diisi oleh lautan manusia yang tak ada habisnya. Ada orang di mana-mana. Ketika kelompok Xiao Yan menyerbu dengan niat membunuh yang melonjak, cukup banyak orang menjadi sadar bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Oleh karena itu, suara angin yang deras muncul di seluruh langit saat raungan ini terdengar. Dalam sekejap mata, banyak sosok muncul di langit di sekitar gunung. Mata orang-orang ini menatap ke puncak gunung. Setelah itu, mereka melihat tenda yang dibongkar paksa. Dalam sekejap, kejutan melonjak di mata semua orang. Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di Central Plains. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menempati puncak gunung sebagai tempat perkemahan di sini. Tidak disangka sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang secara terbuka. Bagaimana hal ini tidak membuat mereka terkejut dan penasaran? Xiao Yan mengabaikan para pengamat yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu. Matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak. Lei Zunze, yang dia temui sejak lama, saat ini berdiri dengan wajah suram. Pada saat ini, tangannya meraih jubah Fei Tian. Ada dua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunze. Namun, kedua orang ini tidak membuka mulut saat ini. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri diam, di samping dan mengamati situasi. Grup Fei Tian, yang berada di tangan Lei Zunze, mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya pasti mencapai kelas Douzun. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak dapat mempercayainya.
Generasi muda yang dia kejar sampai titik di mana yang pertama hanya bisa bersembunyi seperti tikus saat ini telah mencapai kelas Douzun di hadapannya. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Saat itu, diri yang mulia ini telah melepaskan Anda karena Feng Zunze. Namun, Anda benar-benar berani membebaskan diri Anda hari ini. Petik 2. Wajah Lei Zunze gelap dan serius. Dia perlahan menempatkan Fei Tian di tangannya ke bawah. Suara gunturnya yang rendah dan dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Paviliun petir angin digunakan untuk menjadi sombong selama tahun-tahun ini. Saat ini, mereka dibuli oleh generasi muda di tempat seperti itu. Jika dia membiarkan masalah hari ini berhenti, dia benar-benar akan kehilangan seluruh wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, keterkejutan di hati Lei Zunze saat ini tidak kurang dari Fei Tian. Dia sangat jelas tentang kekuatan Xiao Yan saat itu. Yang terakhir hanyalah generasi muda yang baru saja maju ke kelas Douzong. Pada saat itu, status yang terakhir di hati Lei Zunze tidak lebih tinggi dari semut. Namun, dalam 2 hingga 3 tahun yang singkat, generasi yang lebih muda dari saat itu benar-benar melonjak ke kelas Douzun. Menjadi ahli dari kelas Douzun, Lei Zunze secara alami mengerti betapa sulitnya untuk melompati langkah ini. Fei Tian saat ini mungkin berada di puncak kelas Douzong, tetapi jika dia kurang beruntung, itu bukan kejadian langka baginya untuk tetap di level itu selamanya. Itu juga karena kesulitan mengambil langkah ini sehingga hatinya akan merasa kaget saat melihat Xiao Yan saat ini untuk pertama kalinya. Lei Zunze benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Saat itu, hanya saja keterampilan murid Wind Lightning Pavilion lebih rendah dari yang lain. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu, Xiao Yan tertawa pelan. Saat itu, Lei Zunze adalah seorang elit Douzun yang tidak bisa dia tandingi di matanya. Sekarang, bagaimanapun, eksistensi tinggi yang tidak dapat dia raih saat itu, bahkan tidak lagi kuat dan misterius di dalam hatinya. Wajah Lei Zunze berkedut. Kemarahan di matanya juga menjadi semakin kaya. Dia berbicara dengan nada yang padat, kami belum bertemu selama beberapa tahun tetapi lidahmu masih setajam sebelumnya. Diri mulia ini akan menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Karena Feng Zunze, diri yang mulia ini tidak akan meributkan masalah ini dengan Anda, generasi muda ini. Petik 2. Lei Zunze bercanda lagi. Wind Lightning Pavilion Anda telah menyerang Pavilion Bintang Jatuh saya di depan banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunze? Xiao Yan tertawa. Nada mengejek itu juga menyebabkan beberapa tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Zunze perlahan mengepalkan tinjunya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia akhirnya tertawa karena kemarahan yang ekstrim. Bagus, bagus, sepertinya kamu sudah siap hari ini. Dalam hal ini, diri yang mulia ini akan melihat apa yang Anda, sebagai seseorang yang baru saja memasuki kelas Douzun, dapat lakukan hari ini. Petik 2. Tidak banyak. Yang akan saya lakukan hanyalah mengambil kembali perkemahan Pavilion Bintang Jatuh. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia perlahan melangkah maju. Api ungu coklat perlahan melonjak. Suhu seluruh tempat ini dengan cepat meningkat saat nyala api naik. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi seperti itu. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak. Kilatan petir, perak cerah berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah dewa petir telah turun. Auranya sangat mengejutkan. Melihat suasana di antara keduanya dengan cepat menjadi tegang pedang, mata dari banyak ahli di sekitarnya juga menjadi panas membara. Pertarungan kelas Douzun akan cukup menarik. Hihi, Xiao Yan ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani melawan Lei Zunze. Sepertinya dia di sini untuk mencari masalah. Sebelumnya, Wind Lightning Pavilion telah dengan paksa mengusir Pavilion Bintang Jatuh dan bahkan melukai seseorang. Saya pikir Pavilion Bintang Jatuh pasti tidak akan menelan pelanggaran ini begitu saja. Tidak disangka mereka datang begitu cepat. Petik 2. Tidak mudah menemukan masalah ini. Tempat ini tidak hanya memiliki hadiah Lei Zunze. Apalagi, pernahkah Anda melihat dua lelaki tua di samping Lei Zunze? Itulah para pemimpin suku dari suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Mereka adalah suku cabang dari Heaven Demon Phoenix. Mengingat hubungan antara Wind Lightning Pavilion dan Heaven Demon Phoenix, apakah menurut Anda mereka berdua hanya akan berdiri diam di samping? 3 elit Douzuns yang kekuatannya telah mencapai puncak 2 bintang. Masalah ini terbuat dari logam. Namun, nama Xiao Yan ini sedikit familiar. Sial, bagaimana bisa tidak familiar? Bukankah itu alkemis muda yang telah menjadi juara dari Pil Gathering yang dilakukan oleh Pil Tower? Tidak disangka bahwa dia benar-benar muncul di tempat ini setelah menghilang selama lebih dari setahun.
Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas membara. Api ungu coklat membubung di tubuhnya. Saat itu, tekanan Dou Zun yang tampaknya tak terkalahkan saat ini tidak dapat menghalangi dia bahkan sedikitpun. Haha, teman muda ini. Masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah kedua teman dari Paviliun Bintang Jatuh hanyalah karena kepala Paviliun Fei Tian terlalu mudah tersinggung dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Selain itu, kepala Paviliun Fei Tian saat ini sedang terluka olehmu. Hal-hal ini kurang lebih bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, saya ingin menyusahkan teman muda untuk berhenti karena suku macan bumi dan serigala bulan perak. Apa yang kamu katakan? Saat suasana semakin mencekam, seorang lelaki tua berjubah bermotif macan, yang dari dulu diam di samping, akhirnya berkata sambil tertawa. Cahaya kilat di tubuh Lei Zunze ditarik sedikit ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara. Dia berbicara dengan pelan, karena pemimpin suku dari suku harimau bumi telah membuka mulutnya, diri terhormat ini secara alami akan memberikanmu wajah. Masalah ini, karena tuan tua ini berkata seperti ini, Lei Zunze, tolong. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan murid Paviliun Bintang Jatuh di belakangnya membentuk jalur yang menuju ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze langsung menjadi muram saat melihat pemandangan ini. Senyum di wajah lelaki tua berjubah harimau itu juga mengeras. Dia berkata, teman muda ini, haruskah kamu melakukan sesuatu dengan cara yang ekstrim? Paviliun Petir Angin telah menghancurkan reputasi Paviliun Bintang Jatuh saya di depan umum. Tuan tua ini, apakah Anda berniat untuk membiarkan wajah saya membawa tamparan ini kembali ke Paviliun Bintang Jatuh? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Kilatan tajam melintas di mata hitam pekatnya. Menghadapi Xiao Yan ini, yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat, Lei Zunze dan dua tetua berjubah binatang juga mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Rasa dingin segera melonjak di mata mereka. Teman baik, kamu benar-benar memiliki keberanian seperti itu di hadapan tiga Dou Zun. Anda memang layak menjadi juara pil gathering. Senyuman dan kesopanan Xiao Yan yang tiba-tiba tidak biasa juga menyebabkan semua orang terkejut. Segera, beberapa sorakan pelan terdengar. Aku tidak peduli betapa luar biasanya dirimu di dunia manusia. Namun, tempat ini adalah wilayah binatang. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Ekspresi lelaki tua berjubah harimau itu menjadi sedingin es saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tinggalkan tempat ini dan kita bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Jika tidak, bahkan jika Feng Zunze ada di sini hari ini, saya akan membiarkan Anda, generasi muda ini, memahami di mana tempat ini. Orang tua berambut perak lainnya dengan mata brutal juga berbicara dengan cara yang padat. Setelah kata-katanya terdengar, dua aura yang luas dan kuat juga tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh keduanya. Segera, itu menyapu seperti badai. Itu menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Semuanya buru-buru mundur. Tiga elit Dou Zuns berdiri tegak di puncak gunung ini. Tekanan menakutkan itu seperti gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dihadapkan pada tekanan yang menakutkan ini. Segera, dia sekali lagi mengambil dua langkah ke depan di depan mata semua orang. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung. Suara rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini. Bergulinglah dari sini atau turun sambil berbaring. Petik 2. Suara sedingin es Xiao Yan perlahan jatuh. Tiga aura menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa menahan saat ini. Munculnya ketiga aura ini pada dasarnya dengan paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap. Gemuruh. Dihadapkan dengan pembalasan mendadak dari aura yang begitu menakutkan, ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah. Kaki mereka juga buru-buru mundur dua langkah. 4 Dou Zuns, 4 aura besar dan kuat terjerat seperti naga raksasa. Tekanan kuat yang terbentuk pada saat itu tidak secara langsung mengguncang trio Lei Zunze sampai mereka mengambil dua langkah terus-menerus, tetapi wajah para ahli paviliun petir angin di sekitar mereka juga menjadi sangat pucat. Bahkan napas mereka menjadi berat. Mata mereka juga dipenuhi syok. Aura agung yang tiba-tiba meletus juga menimbulkan keributan di sekitar tempat itu. Semua orang tercengang saat mereka melihat kelompok tiga orang Little Fairy Doctor, yang berdiri di belakang Xiao Yan. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan bahwa ketiga orang itu, yang tetap bersikap rendah hati sambil diam-diam berdiri di belakang Xiao Yan, sebenarnya juga ahli kelas Dou Zun asli. Dengan cara ini, jika seseorang memasukkan Xiao Yan sendiri, 4 elit Dou Zuns akan muncul di sisi paviliun bintang jatuh. Barisan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Wind Lightning Pavilion.
Tubuh Lei Junze dengan cepat berhenti setelah mundur 2 langkah. Matanya mengandung ekspresi kaget saat dia melihat 3 orang di belakang Xiaoyan. Selain pria kuat yang tampak asing itu, dia menemukan bahwa wanita muda yang cantik dan pria tua di sampingnya benar-benar telah mencapai puncak kelas Doujun Bintang 3. Kekuatan seperti itu pasti tidak lebih lemah darinya. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan Paviliun Bintang Jatuh memiliki begitu banyak elit Doujuns? Petik 2. Badai besar melanda hati Lei Junze. Kebanyakan dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di Central Plains memang memiliki fondasi tersembunyi. Namun, sudah beberapa abad sejak Wind Lightning Pavilionnya didirikan. Jika seseorang menghitung, sejarahnya bahkan lebih panjang daripada Paviliun Bintang Jatuh. Namun, dasar untuk mengeluarkan 3 ahli kelas Doujun begitu saja agak terlalu kaya. Kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Junze juga memiliki sedikit perubahan ekspresi saat ini. Akhirnya, mereka mulai merasa ada yang merepotkan. 4 Doujuns. Bahkan jika seseorang menyimpulkan ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan mereka tidak akan membuat angka seperti itu. Di bawah tekanan aura yang luas dan kuat ini, atmosfer di puncak gunung juga menjadi lebih terkekang. Murid Wind Lightning Pavilion, yang masih bangga sebelumnya, saling memandang pada saat ini. Mereka tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Teman ini, orang tua berjubah harimau itu melebarkan mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa dengan bijak menutup mulutnya setelah melihat wajah dingin Xiaoyan yang sedingin es. Dia menoleh dan memandangi Lei Junze yang tampak semakin suram di sampingnya. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa Wind Lightning Pavilion berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan lebih baik jika mereka pergi secepat mungkin. Jika pertempuran berakhir dan mereka diusir dengan paksa, mereka hanya akan kehilangan lebih banyak wajah. Ekspresi Lei Junze sedalam air. Matanya menatap Xiaoyan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, anak nakal yang hebat. Jika saya tahu ini saat itu, saya secara pribadi akan membunuh Anda. Petik 2. Xiaoyan tersenyum sedikit, mengabaikan pandangan ke belakang seperti ini yang telah terjadi bertahun-tahun kemudian. Pergilah. Senyum Xiaoyan itu menyebabkan hati Lei Junze meletus menjadi kemarahan yang tak ada habisnya setelah yang terakhir melihatnya. Namun, dalam situasi saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, itu sudah cukup untuk memaksa mereka turun gunung. Seorang pahlawan tidak berusaha untuk menderita kerugian yang nyata. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix belum tiba. Pada saat itu, secara alami akan ada kesempatan bagi bajingan kecil ini untuk menangis. Lei Junze melambaikan tangannya setelah dengan paksa menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia berjalan menuju jalan pegunungan yang menuju ke kaki gunung dengan ekspresi muram. Banyak murid Wind Lightning Cloud di belakangnya juga menjaga tenda mereka dengan cara tertekan sebelum mengikutinya seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. Xiaoyan, ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Diri mulia ini akan datang dan mencari bayaran untuk masalah hari ini. Lei Junze berhenti dan berbicara dengan suara rendah yang pekat ketika dia melewati Xiaoyan. Aku akan menunggumu kapan saja. Xiaoyan tersenyum dan berkata, wajah Lei Junze berkedut saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompok pergi. Sorakan segera meletus di antara para murid Paviliun Bintang Jatuh saat mereka menyaksikan para murid Paviliun Petir Angin yang tampak menyedihkan menarik diri dari tempat ini. Mata mereka mengandung beberapa rasa hormat tambahan saat mereka melihat Xiaoyan. Ketika harga diri mereka diinjak oleh orang lain, Xiaoyan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Pada saat ini, murid-murid ini untuk pertama kalinya merasa Paviliun Bintang Jatuh akan menjadi semakin kuat jika mereka memiliki kepala Paviliun Junior seperti itu. Mu Qingluan, yang emosinya tegang, juga diam-diam menghela nafas lega. Dia diam-diam melirik Xiaoyan di samping. Orang ini bahkan tidak takut sedikit pun bahkan ketika menghadapi seorang ahli terkenal di Central Plains seperti Lei Junze. Poin ini sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Siapkan tenda dulu. Xiaoyan tersenyum berkata, dimengerti. Perintah Xiaoyan pada saat ini tidak diragukan lagi memiliki beban di hati para murid Paviliun Bintang Jatuh. Oleh karena itu, semua murid dari Paviliun Bintang Jatuh menanggapi setelah mendengar dia berbicara. Mereka segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. Melihat pertarungan memperebutkan tempat perkemahan di puncak gunung ini akhirnya berakhir, sosok manusia di langit sekitarnya akhirnya menggelengkan kepala tanpa merasa puas. Setelah itu, mereka berpencar. Pertempuran besar yang paling mereka antisipasi tidak meletus. Hal ini menyebabkan mereka merasa sedikit tertekan.
Xiao Yan, meskipun kita telah menakuti Wind Lightning Pavilion hari ini, mereka pasti tidak akan mau untuk menghancurkan gigi mereka dan menelannya. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati. Mu Qingluan mengingatkan. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berkata, tujuan utama kami adalah Soul Baby Fruit. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan benda ini. Jika Wind Lightning Pavilion benar-benar ingin ikut campur, mereka seharusnya tidak menyalahkan kami karena kejam. Mu Qingluan mengangguk perlahan saat dia melihat kedinginan yang berkedip di wajah muda itu. Dia berkata, saya tidak khawatir tentang Wind Lightning Pavilion. Tempat ini adalah setelah semua wilayah binatang. Wind Lightning Pavilion memiliki hubungan yang baik dengan Heaven Demon Phoenix. Jika mereka campur tangan pada saat itu, kami akan menangani situasi sesuai saat masalah muncul. Bahkan jika peristiwa hari ini tidak terjadi, Heaven Demon Phoenix masih akan menyerang jika mereka menganggapku merusak pemandangan. Xiao Yan tersenyum secara acak. Dia perlahan berjalan ke tepi puncak gunung. Matanya menyipit saat dia melihat ke tengah pegunungan. Arah itu adalah tempat sisa-sisa kuno muncul kali ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan ada beberapa lengkungan yang terdistorsi di ruang itu. Jelas, pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno. Petik 2. Ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan aneh. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani ceroboh. Penatua Hu, yang berada di belakang Xiao Yan, berbicara dengan hormat, sisa-sisa kuno disembunyikan di dalam segel spasial. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul di riak spasial. Cukup banyak orang kuat yang menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun, kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan darinya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Nampaknya peninggalan purbakala ini tetap tidak bisa dianggap remeh meski sudah mengalami waktu yang sangat lama. Namun, tidak ada elit Douzuns yang memasukinya sampai sekarang. Segel spasial ini memiliki kemampuan pembatasan. Jika seorang elit Douzun mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu serangan balik yang sangat kuat. Segel yang ditempatkan oleh seorang elit Douzeng bukanlah sesuatu yang Douzun biasa berani uji dengan tubuhnya meskipun segel tersebut telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Tidak ada Douzuns yang masuk. Xiao Yan segera mengerutkan kening saat mendengar ini. Bukankah itu berarti dia juga tidak bisa masuk? Ketua Junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis. Paling-paling, segel akan berangsur-angsur menyebar setelah beberapa hari lagi. Tanpa pertahanan segel, elit Douzuns juga akan bisa masuk dengan aman. Saat ini, ada cukup banyak elit Douzuns di sekitar peninggalan kuno yang menunggu saat ini. Penatua Hu membelai janggutnya dan dengan tersenyum menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Matanya menyapu pegunungan hijau subur di sekitarnya. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam, dia memang bisa merasakan aura keagungan yang sangat samar. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya saat ini. Itu, memang layak menjadi peninggalan kuno. Banyak elit Douzuns ini benar-benar tertarik olehnya. Tampaknya pertarungan berdarah tak terhindarkan dalam sisa pertempuran ini. Apakah Anda menemukan seseorang dari Hall of Souls? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiao Yan saat dia bertanya. Elder Hu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia menyuarakan pikirannya, saya belum melihat mereka sampai sekarang. Namun, orang-orang itu biasanya aneh dan tidak terduga. Bahkan jika mereka telah datang, kemungkinan kita berdua tidak akan dapat menemukan mereka. Namun, berdasarkan tebakan saya yang dulu, rumor tentang peninggalan purbakala ini tersebar cukup luas. Hall of Soul kemungkinan juga akan ikut campur. Namun, kami tidak tahu berapa banyak ahli yang telah datang. Petik 2. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Rasa dingin melintas di matanya. Orang-orang yang perlu kamu khawatirkan di pegunungan Bon ini bukanlah aula jiwa. Menjadi pemilik tempat ini, Piton Nine Serene Deep Ground adalah yang paling merepotkan untuk ditangani. Tidak hanya orang-orang ini memiliki jumlah yang besar tetapi ada banyak ahli di antara mereka. Bahkan suku Heaven Demon Phoenix tidak mau bertukar pukulan dengan mereka. Namun, saya merasa ada yang sedikit aneh. Tempat ini dapat dianggap sebagai wilayah suku Piton Nine Serene Deep Ground. Mengingat karakter mereka, mereka sebenarnya tidak memilih untuk menutup pegunungan. Sebaliknya, mereka membiarkan berita ini menyebar. Mu Qingluan dengan lembut berbicara dengan sikap yang agak ragu. Nine Serene Deep Ground Piton, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, Piton Nine Serene Deep Ground ini jelas bukan faksi biasa.
Saat ini, suku Piton Nine Serene Deep Ground bahkan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Di mana mereka menemukan usaha untuk datang dan mengelola peninggalan kuno ini, Penatuahu menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar ini. Tidak bisa menjaga diri sendiri. Apa yang telah terjadi? Mu Qingluan bertanya dengan heran. Saya juga tidak yakin tentang ini. Namun, dari informasi yang kami tanyakan, beberapa ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini. Seorang elit Douzun dari suku Piton Nine Serene Deep Ground termasuk di antara para ahli yang hilang ini. Saat ini, mereka dengan gila-gilaan mencari pembunuhnya. Hihi, hal yang benar-benar tidak bisa dipercaya adalah bahwa orang yang telah menyerang suku Piton 9 tenang dalam tanah sebenarnya sendirian. Penatuahu membelai janggutnya dan menghela nafas. Ekspresi Xiao Yan dan Mu Qingluan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Siapa orang kuat yang benar-benar berani menyerang suku Piton Nine Serene Deep Ground? Elder Hu tersenyum saat dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan Mu Qingluan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan keributan di semua tempat baru-baru ini. Banyak orang yang sangat ingin tahu makhluk hebat macam apa pembunuh itu. Dia benar-benar berani untuk menyerang Piton Nine Serene Deep Ground, penguasa lokal di wilayah binatang ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Bahkan faksi besar yang terkenal di Central Plains akan memberikan wajah suku Piton 9 tenang Deep Ground di tempat ini. Kecuali jika pikiran seseorang sedikit gila, jika tidak, seseorang tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Itu juga karena itu Xiao Yan akan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang menemukan masalah dengan Piton Nine Serene Deep Ground di Pegunungan Bon. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu. Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa tahu, jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi suku Piton Nine Serene Deep Ground. Namun, dari rumor yang telah menyebar selama periode waktu ini, lawan dari orang itu benar-benar ahli terkuat dalam Piton Nine Serene Deep Ground. Nyawa dari beberapa yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu. Elder Hu tertawa getir. Dia juga sangat bingung tentang taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Orang ini memang sangat aneh. Seperti kata pepatah, mudah untuk mencubit ke semak lembut. Namun, orang ini melakukan hal yang berlawanan. Dia dengan sengaja menemukan lawan yang merepotkan. Bukankah ini mencoba mempersulit dirinya sendiri? 9 ahli Piton Tanah Dalam yang tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu semuanya menghilang tanpa kecuali. Bahkan tidak mungkin menemukan mayat mereka. Ini adalah aspek yang menyebabkan suku Piton Nine Serene Deep Ground sedikit panik. Hal terpenting dari sebuah suku adalah garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah Piton Nine Serene Deep Ground, kata Penatuahu. Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari diam-diam di puncak gunung ini selama beberapa hari ini dan terus pantau aktivitas peninggalan purbakala. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Pegunungan Bon saat ini sangat kacau. Akan merepotkan jika beberapa hal dibuat. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pikirannya berpaling dari masalah ini saat dia membuka mulut dan berkata, "Dimengerti." Penatuahu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu peninggalan kuno dibuka. Mata Xiao Yan melompati banyak puncak gunung, melihat ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan dengan lembut bergumam. Setelah mengusir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, kelompok Xiao Yan menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari Pavilion Bintang Jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari pelatihan dan sparring. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu sudah cukup untuk aktivitas mereka. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Xiao Yan juga dapat menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pegunungan Bon ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih hidup bahkan jauh di malam hari. Kebisingan langsung dibebankan ke awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, Wind Lightning Pavilion, yang didorong dengan cara yang menyedihkan, tidak datang dan mencari masalah.
Meskipun kelompok Xiaoyan mengerti bahwa Lei Zunze pasti tidak akan dapat dengan mudah menelan amarah ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 Douzun, dia tidak akan dengan bodohnya datang dan mencari penghinaan sendiri. Semua orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung. Mereka tidak mengganggu siapapun atau mengganggu mereka. Penantian yang santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan konflik panas yang membara. Dengan berlalunya waktu 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas, segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera menghilang. Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi sangat panas membara. Di bawah daya pikat sisa-sisa kuno, tampaknya semua orang jauh lebih pemarah. Bahkan konflik sekecil apapun akan segera meningkat menjadi pertempuran hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun akan terungkap sekali lagi di dunia ini. Malam itu sedingin air, cahaya bulan yang sedingin es tersebar dari langit dan menyinari pegunungan yang terang benderang. Itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Xiaoyan sedang duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat lebih dari setengah pegunungan. Dia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor yang berkedip-kedip di kaki gunung. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bulan cerah di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang anggun dan cantik tampak samar-samar muncul di depannya, tampak seperti peri di bulan. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah tubuh guru, saya akan mulai bepergian ke klan Gu. Petik 2. Tinju Xiaoyan terkepal perlahan. Tekad melintas di matanya. Terlepas dari seberapa misterius dan kuatnya klan Gu, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiaoyan saat ini sudah bisa benar-benar dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Doqi. Sulit baginya untuk menemukan lawan dari kelompok usia yang sama. Dengan kerja keras dan pencapaian ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan dengan individu-individu muda yang luar biasa dari klan Gu, yang memiliki garis keturunan Doudi. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Kailin, senyum pahit yang rumit muncul di wajah Xiaoyan saat wajah cantik dan memikat melintas di benaknya. Dia dengan lembut bergumam, aku bertanya-tanya, anak di dalam rahimnya, apakah dia telah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa seolah-olah tali yang kuat jauh di dalam hatinya telah tersentuh. Tanpa diduga, saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan memakai kebahagiaan di alisnya jika dia menyadari ini. Sedikit suara angin terbelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiaoyan merasa linglung. Suara ini mungkin samar tetapi masih dirasakan oleh Xiaoyan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini ditempatkan bersama dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah tenda pecah, terungkap Ziyan, yang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsi yang terakhir cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tenda itu robek. Sebuah keterkejutan terasa ketika dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Siapa kamu, pencuri? Xiaoyan terkejut. Kemarahan segera melonjak di matanya. Tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam ke arah orang bayangan hitam. Ketika Xiaoyan mendekat, dia mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa lekuk tubuh yang dibentuk oleh pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Hantu ganas seperti topeng dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam itu muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Lindong. Sebuah lampu hijau aneh tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Lampu hijau ini menyala dan menyinari wajah Ziyan, yang sedang mundur. Ziyan merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Mengaum, ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Ziyan linglung. Naga ungu sepanjang setengah kaki muncul. Segera, itu melengkung dan naik sambil meraung ke arah langit. Raungan naga naik dengan anggun dan lampu hijau runtuh hampir seketika. Kenapa itu bukan ular? Bayangan hitam dengan topeng hantu itu langsung tertegun saat melihat naga ungu di wajah Ziyan. Segera, suara sedikit tercengang terdengar.
Bang! 3 tenda di sekitar seluruh tempat itu segera pecah saat bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze dan Xiong Zhan muncul dan muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Ziyan dengan pandangan sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. Awasi setelah Ziyan, Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan orang bayangan hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api ungu coklat itu diaglomerasi menjadi sebuah tangan besar yang dengan keras menghantam kepala yang terakhir. Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat dihadapkan pada serangan ganas oleh Xiao Yan ini. Cahaya hijau yang tidak biasa bersinar di bawah topeng hantu. Itu dengan mudah menerima tangan api besar. Segera, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas, dia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Anda ingin pergi. Wajah Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi, targetnya jelas Ziyan. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kepala yang terakhir. Api menyebar di tinjunya karena sekali lagi dihancurkan dengan keras. Saat merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam sekali lagi menyala. Segera, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam gelap menutupi tinju sosok ini karena segera melontarkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Xiao Yan. Bang! Badai yang menakutkan menyebar saat kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan pulih, bayangan hitam itu telah bergegas ke pegunungan yang sangat dalam. Dengan penutup dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan digantung di langit malam. Matanya melihat ke arah tempat bayangan hitam menghilang. Dia sedikit mengernyit. Orang ini tidak langsung bertukar pukulan dengannya. Karena itu, dia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun, lampu hijau yang tidak biasa itu menyebabkan dia merasakan bahaya. Saya ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa dia menyerang Ziyan? Petik 2. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, semakin banyak ahli yang tertarik pada peninggalan kuno. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di antara mereka. Tampaknya mereka sangat perlu berhati-hati selama perjalanan ini. Beberapa suara angin membelah tiba-tiba muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Segera, beberapa sosok dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiao Yan. Ada aura dari orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi? Petik 2. Beberapa sosok itu berhenti. Hidung pria muda yang tampak galak bergerak-gerak sedikit. Matanya mengandung kilatan tajam saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Yan dan berkata. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati keempat orang ini, yang telah muncul. Semua aura mereka cukup kuat. 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Dousong. Yang memimpin mereka sudah ada di kelas Dousun. Aura gelap dan dingin yang jelas bertahan di atas mereka, menyebabkan seseorang menjadi takut untuk meremehkannya. Petik 2. Anggota dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Xiao Yan menyapu matanya sebelum menghentikannya pada pupil vertikal khusus dari orang-orang ini. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aroma itu telah kabur ke hutan pegunungan. Sepertinya dia telah bertukar pukulan dengan orang ini. Pemimpin tua berjubah abu-abu itu melirik Xiao Yan dengan ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir juga adalah seorang elit Dousun. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah tambahan pada saat ini. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah hutan pegunungan, di mana bayangan hitam telah menghilang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ces." Dia memimpin untuk bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan. 3 pria besar, dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka, diikuti dari belakang. Anggota suku dari Nine Serene Deep Ground Piton agak sombong. Xiao Yan mengirim grup ini dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, kemungkinan orang-orang ini benar-benar akan memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam dari sebelumnya adalah orang misterius, yang telah menjungkir balikan suku Piton Nine Serene Deep Ground baru-baru ini. Namun, mengapa dia menyerang Ziyan?
Petik 2. Xiao Yan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil buru-buru pergi ke depan untuk menemui Xiao Yan setelah melihat kembalinya Xiao Yan. Xiao Yan mendarat dan menjelaskan masalahnya sebelumnya. Semua orang memiliki wajah tercengang ketika mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius, yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Bukankah orang itu dengan sengaja menargetkan suku Piton Nine Serene Deep Ground? Mengapa dia tiba-tiba menempatkan fokusnya pada Xian? Little Fairy Doctor sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah Xian dan tertawa, mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai Piton Nine Serene Deep Ground. Oh, siapa ular besar yang bau itu? Xian meringkuk mulutnya. Dia segera mengusap alisnya dan ekspresi serius muncul di wajah kecilnya. Dia berkata, ketika lampu hijau dari orang itu bersinar lebih awal, saya merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun, saya beruntung mendapat perlindungan dari garis keturunan saya. Meskipun saya tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, saya masih akan kehilangan kemampuan bertahan saya untuk waktu yang singkat. Petik 2. Kelompok Xiao Yan jelas terkejut saat mendengar kata-kata ini. Xian baru saja melakukan satu kontak dengan orang bayangan hitam tadi. Namun dia sebenarnya hampir dikendalikan oleh pihak lain. Petik 2. Orang ini sangat aneh. Dia sebenarnya bisa mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di Central Plains? Mengapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan berkata, sial, aku pasti akan meledakkan kepalanya saat aku bertemu dengannya lagi. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku yang dulu juga akan mendapat masalah. Xiong Zhan mengutuk. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil dan dengan lembut berkata, Xian harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti di samping kita. Orang ini terlalu aneh. Apalagi dia memiliki asal yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan tebakanku, para ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground, yang telah menghilang, kemungkinan besar telah dikendalikan olehnya. Apa? Wajah semua orang memucat karena kaget saat kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Douzun dari antara 9 ahli Piton Tanah Dalam yang tenang yang telah menghilang. Jika orang itu bahkan mampu mengendalikan Douzun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya, saya bisa menghentikannya. Namun, seorang elit Douzun telah menghentikan saya pada saat kritis. Douki elit Douzun itu dimiringkan ke arah sisi gelap dan dingin. Ini mirip dengan ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kemampuan mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bahkan beberapa dari teknik Dousonic yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang elit Douzun. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan juga mengangguk. Dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Kemungkinan suku Piton Nine Serene Deep Ground akan sangat menderita dengan memprovokasi orang misterius seperti itu. Setiap orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kami akan memasukkannya secepat mungkin. Jika tidak, semuanya akan merepotkan jika Soul Baby Fruit akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Semua orang menjawab dalam usion setelah mendengar ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Lautan manusia di pegunungan Bon berlipat ganda. Kebisingan muatan serupa ke awan. Tak terhitung banyaknya orang sedang menunggu peninggalan kuno dibuka. 2 hari mengalir dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah antisipasi dari puluhan ribu tatapan ini. Pada saat sinar cahaya pagi tersebar turun dari langit dan menembus kegelapan yang menutupi pegunungan 2 hari kemudian, pegunungan, yang telah menjadi sedikit tenang, pada dasarnya meletus menjadi keaktifan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Suara angin deras muncul dari segala arah. Banyak sosok manusia bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiao Yan di puncak gunung juga sepenuhnya siap. Karena masuk ke peninggalan kuno terlalu berbahaya, hanya kelompok kecil Xiao Yan yang akan memasukinya. Para murid dari Paviliun Bintang Jatuh dan 2 sesepuh akan tetap di sini dan menunggu mereka. Meskipun banyak yang merasa menyesal karena tidak bisa memasuki peninggalan kuno yang jarang terlihat ini, tidak ada yang keberatan dengan perintah Xiao Yan. Saat ini,
yang terakhir secara bertahap membangun prestise sendiri di dalam paviliun bintang jatuh. Xiao Yan berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Dia, tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tak disangka peninggalan purbakala ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu menakutkan. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah meletus di pegunungan Bon. Asal dari kekuatan kehidupan ini adalah tak terhitung banyaknya sosok manusia yang terbang di udara. Di bawah atmosfer yang menakutkan ini, bahkan aura gelap dan dingin yang unik di pegunungan Bon telah berkurang secara paksa. Dengan persepsi Xiao Yan yang luar biasa, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan, yang telah lama terdiam, mulai bergerak saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Peninggalan kuno ini benar-benar akan mengalami pertarungan yang intens. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lembut saat merasakan kekuatan aura ini. Kesulitan mencoba untuk berhasil mendapatkan teknik Do kelas Tian di depan banyak ahli ini cukup besar. Tidak sulit membayangkan pertempuran berdarah apa yang mengguncang bumi akan meletus di pegunungan Bon ini untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian. Puncak gunung tempat kelompok Xiao Yan berada sudah dekat tengah pegunungan. Karenanya, setelah hanya beberapa menit, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melihat ruang terdistorsi di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki baskom besar 500 km. Namun, baskom saat ini telah diisi oleh tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari kejauhan, lautan tulang putih padat tampak cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah pori-porinya akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata yang panas menatap tajam ke ruang terdistorsi di dalam lautan tulang. Setelah segel spasial itu hilang, tak terhitung banyaknya orang yang akan melonjak terus-menerus seperti gelombang besar. Mata Xiao Yan menyapu lautan orang di sekitarnya. Setelah itu, berhenti di beberapa area. Matanya sedikit serius. Setelah sekilas, dia menemukan bahwa setidaknya ada 5 bintang elit Douzun. Teknik Do kelas Tian memang memiliki daya pikat tanpa akhir. Bahkan elit Douzun tidak mampu menahan daya pikat ini. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia juga memiliki keinginan terhadap teknik Do kelas Tian. Namun, dia juga mengerti di dalam hatinya betapa sulitnya untuk berhasil merebut teknik Do kelas Tian dari tempat semacam ini. Pemiliknya akan menjadi magnet untuk masalah. Bahkan jika seorang elit Douzun mendapatkan teknik Do kelas Tian, apakah dia berhasil meninggalkan pegunungan Bon ini juga akan menjadi pertanyaan. Aku ingin tahu apakah api teratai pemusnahan milikku atau teknik Do kelas Tian lebih kuat. Xiao Yan mengedipkan matanya. Rasa ingin tahu juga muncul di dalam hatinya. Bang! Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak sementara Xiao Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik ke arah lautan Bones. Beberapa riak telah terbentuk di ruang sana. Sisa-sisa kuno akhirnya akan melihat terang hari lagi. Menghancurkan. Aliran air seperti suara percikan dipancarkan saat ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak dari seluruh ruang juga menjadi semakin intens. Melihat segel energi, yang menjadi semakin ilusi di bawah riak, mata tak terhitung banyaknya orang di luar lautan tulang tiba-tiba memiliki kemerahan cerah muncul di dalamnya. Bahkan napas mereka menjadi lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan kekuatan yang lebih besar di tangan mereka, yang memegang senjata mereka. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan yang aneh, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Jenis riak ini sangat ganas. Itu seperti gunung berapi yang tertekan di kerak. Ada semacam perasaan gila yang tercurah padanya. Menghancurkan. Suara aneh lainnya muncul. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba menjadi hening. Tiba-tiba orang bisa mendengar suara ledakan yang aneh. Ruang terdistorsi sebenarnya diledakkan menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya dengan suara dentang muncul seperti kaca yang rapuh. Biaya, peninggalan kuno telah dibuka. Petik 2. Saat segel spasial diledakkan, mata dari sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang segera berubah menjadi merah cerah. Tenggorokan mereka mengeluarkan raungan serakah rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang saat mereka bergegas secara eksplosif menuju tengah lautan tulang. Mundur cepat. Dibandingkan dengan orang-orang ini, yang hanya maju ke depan, ekspresi Xiao Yan berubah saat ruang itu pecah.
Dia meraih Ziyan di sampingnya dan jari kakinya menempel di dahan pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiao Yan mundur, ada juga cukup banyak sosok manusia dari pohon-pohon besar di sekitarnya yang tiba-tiba mundur. Jelas, mereka juga menemukan sesuatu. Selama kelompok Xiao Yan bergegas kembali, fragmen segel spasial yang telah terbentuk dari ledakan tiba-tiba berhenti. Segera, orang bisa mendengar ledakan yang keras. Kekuatan spasial yang liar dan kejam yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Douzun merasakan jantung mereka berdebar-debar, tersapu ke segala arah seperti badai. Mereka yang tercepat untuk menyerang adalah yang pertama diserang olehnya. Dalam sekejap mata, mereka ditelan badai. Segera, tangisan sengsara yang tajam bergema di lautan tulang ini dengan cara seperti riak. Riak spasial yang liar dan kejam memusnahkan orang-orang yang menyerang di depan seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, lautan orang yang awalnya maju ke depan segera berbalik dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Lautan tulang tampak sangat kacau pada saat itu. Bang, karena ada jarak, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiao Yan pada saat itu menyebar. Pada saat ini, pasangan itu akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di tanah dan berteriak dengan sedih. Darah segar berwarna merah cerah mewarnai sebagian besar lautan tulang putih yang pekat. Sungguh segel spasial yang menakutkan. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh elit Douzeng. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang diciptakan riak spasial ini. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu cemas. Mereka layak untuk tidak beruntung. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli, yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya, juga menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi banyak sosok buram yang mengalir ke lautan tulang. Lautan tulang sangat luas. Hanya setelah kelompok Xiao Yan bergegas masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi seperti kontur besar yang samar-samar hadir di dalam lautan tulang. Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang, menyebabkan hati seseorang merasa terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiao Yan tanpa sadar sangat melambat saat melihat kontur besar. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bersahabat. Jika mereka tidak berhati-hati, mungkin saja mereka kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan bertahap mereka, kabut putih yang tergantung di lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis. Benda besar itu juga akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiao Yan. Itu adalah aula yang besar. Itu adalah aula besar 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang aula jiwa yang dilihat Xiao Yan terakhir kali menjadi sangat kecil. Perasaan kecil tiba-tiba akan terbentuk ketika seseorang melihat benda besar yang berdiri di tempat ini. Aula besar itu berwarna merah cerah. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada api yang membubung darinya, tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Para ahli di sekitarnya juga sama-sama linglung karena luasnya aula besar berwarna merah cerah ini. Lama kemudian sebelum mereka pulih, mereka saling memandang dan melihat beberapa ekspresi terguncang di mata satu sama lain. Itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh Douzeng. Kemegahan ini memang cukup agung dan perkasa. Swoosh swoosh. Banyak sosok secara bertahap mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah cerah. Aula besar tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Sekilas, bagian atas aula tampak mencapai awan. Tidak heran itu harus ditutup dengan segel spasial. Aula seluas itu akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun ia ditempatkan. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat aula besar berwarna merah cerah ini. Dia memimpin semua orang untuk perlahan-lahan mendarat sejauh 100 meter. Elit Douzeng dari zaman kuno itu benar-benar akan membangun sisa-sisa yang begitu besar. Sepertinya dia memiliki fondasi yang cukup kaya. Sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar merah terang terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa sampai di tempat ini adalah semua orang dari golongan besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Secara alami, tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi yang memimpin kawanan saat ini.
Karena orang-orang ini tidak cemas, Xiaoyan secara alami tidak cemas. Kemungkinan hanya orang bodoh yang percaya bahwa harta karun yang begitu kaya tidak memiliki tindakan pertahanan apapun. Sementara Xiaoyan menyilangkan lengannya di dada dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es ditembakkan. Alisnya segera terangkat, dia mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal mata sedingin es itu. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian warna-warni. Sikap mulianya membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada orang biasa yang berani menatapnya secara langsung. Rambut bentuk phoenix-nya juga menambahkan beberapa kebangsawanan pada sikapnya. Feng Qing'er, jari-jari Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergesekan saat melihat wajah yang dikenalnya ini. Tidak disangka dia bisa melihatnya di tempat ini. Cukup banyak orang berkerumun di samping Feng Qing'er. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini telah dengan jelas menemukan kelompok Xiaoyan. Ekspresi yang sangat dingin melintas di mata mereka. Mata Xiaoyan menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di samping Feng Qing'er. Ada seorang pria berambut putih jangkung mengenakan pakaian cerah di tempat itu. Pria itu berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda untuk suku Heaven Demon Phoenix. Pria berambut putih ini sangat tampan. Wajahnya yang tersenyum membuatnya tampak seperti orang yang diberkati. Sekilas, bisa dikatakan bahwa dia bukan orang biasa. Qing'er, apakah itu orang yang kamu katakan memiliki esensi darah iblis Phoenix? Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiaoyan dan tertawa dengan suara samar. Iya, namun, tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai kelas Douzun. Feng Qing'er mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Douzun Hu, setelah ini, Anda juga akan dapat menerima warisan dari suku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Pria berambut putih itu tersenyum tipis dan berbisik, adapun Xiaoyan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix Iblis, kami akan tahu jika kami membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dia sudah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk memperbaikinya dari dalam darahnya. Feng Qing'er mengangguk sedikit. Meskipun Xiaoyan telah maju ke kelas Douzun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya dan sangat akrab dalam menggunakan kekuatan yang diwarisi. Dia bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di antara semua generasi muda dalam suku Heaven Demon Phoenix. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Xiaoyan. Ada jalan menuju surga yang kau tolak. Sebaliknya, Anda memilih untuk menerobos masuk ke neraka, yang tidak memiliki jalan masuk. Jika Anda tetap berada di Central Plains, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, Anda telah menyerahkan diri Anda di sini. Dalam hal ini, jangan salahkan kehilangan ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata cantik Feng Qing'er saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Di hadapan tatapan sedingin es yang dilontarkan Feng Qing'er, Xiaoyan hanya meliriknya sebelum menarik matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu ke arahnya. Xiaoyan hanya sedikit terkejut saat yang terakhir mencapai kekuatan Douzun pada usia seperti itu. Heaven Demon Phoenix bukanlah magical beast biasa. Menjadi memiliki garis keturunan surga kuno Phoenix, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Secara keseluruhan, bagaimanapun, kekuatan semacam ini yang diperoleh dengan mengandalkan warisan mereka, pada akhirnya memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan kekuatannya, yang diperoleh dari pelatihan. Perbedaan semacam ini tidak terlihat jelas ketika seseorang melihat ke permukaan. Namun, beberapa petunjuk akan terungkap ketika seseorang bertengkar dengan orang lain. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang ketika bertemu dengan siapapun dari generasi muda selama itu bukan eksistensi abnormal yang khusus. Saat itu, kasusnya dengan Yi Chen. Saat ini, hal yang sama terjadi pada pemuda berambut putih ini. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er. Dia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena dia sebenarnya telah menemukan cukup banyak wajah yang familiar dari berbagai golongan besar yang datang dari segala arah. Selain itu, ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiaoyan. Paviliun Petir Angin, suku Phoenix Iblis Surga, Lembah Sungai Es, Sekte Suan yang mendalam. Mata Xiaoyan menyapu faksi-faksi ini dengan permusuhan terhadapnya.
Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, dia benar-benar memasuki sarang serigala. Mata Xiaoyan menyapu musuh-musuh dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit saat ini. Tidak disangka bahwa orang-orang ini semua akan ada di sini. Sementara Xiaoyan sedang menonton sekelompok orang ini, yang terakhir juga dengan jelas menemukan pengamatannya. Banyak mata segera berbalik dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan. Tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini. Bing He Junze dari lembah sungai es menatap Xiaoyan. Ada kilatan dingin pekat yang samar-samar berkedip di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klan Gu. Jika tidak, kelompok Xiaoyan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini, segala macam orang telah berkumpul di sini. Jika saya memiliki kesempatan setelah memasuki sisa-sisa, saya mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klan Gu tidak akan bisa mengamatinya lagi. Bing He Junze dengan lembut memutar cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Ada sedikit niat membunuh yang muncul di wajahnya. Ini benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Dia sebenarnya bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Hei, tanpa perlindungan menara pil, aku yang dulu sangat ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang mengguncang bumi. Ekspresi ganas melintas di wajah kepala sekte Xuan yang mendalam Zhen Tiannan sementara dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiaoyan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika itu hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bergandengan tangan, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Tidak terduga bahwa saya tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiaoyan dan dokter peri kecil bertukar pandang satu sama lain. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak berniat menciptakan banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang dia rasa sangat tidak berdaya. Hei, Xiaoyan, Anda benar-benar di sini. Petik 2. Suara halus yang mengejutkan tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat sementara Xiaoyan merasa tidak berdaya. Xiaoyan terkejut. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan cantik yang terakhir memberi Xiaoyan perasaan yang akrab. Tang Huo'er. Pikiran Xiaoyan bergejolak sedikit dan segera mengingatnya. Alisnya segera terangkat. Sejak nona muda dari Burning Flame Valley telah tiba, kemungkinan kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen, juga seharusnya datang. Mata Xiaoyan berbalik saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo'er berjubah merah, yang berada di samping Xiaoyan. Orang tua itu, yang dipenuhi senyuman, secara mengejutkan adalah kepala Burning Flame Valley, Tang Zhen. Teman muda Xiaoyan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih tampil sebaik biasanya. Petik 2. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley menuju Xiaoyan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Anda telah menjadi lebih kuat dengan usia selama beberapa tahun ini yang belum kami temui. Xiaoyan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. The Burning Flame Valley dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat lebih tinggi di Central Plains. Tang Zhen juga seorang ahli yang terkenal. Tindakannya secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing He Junze dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan alis mereka saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang menyangka Xiaoyan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, Anda tidak hanya menjadi juara dari Pil Gathering tetapi bahkan telah maju ke kelas Dousun. Kecepatan cepat ini bahkan menyebabkan diriku yang dulu merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan itu. Matanya menyapu Xiaoyan dan menghela nafas. Apa yang dia katakan adalah beberapa kata yang menyentuh hati. Ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya saat itu, yang terakhir baru saja maju ke kelas Dousong. Namun, kali berikutnya mereka bertemu, Xiaoyan sudah berhasil maju ke Dousun. Kecepatan latihan semacam ini memang sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Xiaoyan tidak menjawab desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengubah topik dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Peninggalan kuno sangat langka dan hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng bahkan lebih langka. Karena jenazahnya telah muncul, saya secara alami perlu datang dan membuka mata.
Tang Zen tertawa. Tatapannya secara acak menyapu sekelilingnya. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik. Keberuntungan saya buruk. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu setelah memasukkan jenazah, kamu bisa bertanya padaku. Saat itu, Anda telah membantu saya yang dulu memurnikan pil bodhisattva api. Aku yang dulu masih berhutang budi padamu. Tang Zen menjawab dengan lembut. Jika itu benar-benar datang sampai tahap itu, Xiao Yan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut mengangguk. Alasan Tang Zen bersedia membantunya menyinggung faksi-faksi besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari penyempurnaan pil saat itu, tetapi sebagian besar kemungkinan besar karena identitas Xiao Yan yang lain. Seorang guru alkemis bintang 8 dan juara pil gathering. Seorang guru alkemis adalah eksistensi yang akan diperebutkan oleh banyak faksi besar dimanapun dia berada. Bantuan penyempurnaan pil mungkin tidak cukup bagi Tang Zen untuk melangkah maju saat ini. Namun, jika seseorang menambahkan status guru alkemis ini, itu sudah cukup. Xiao Yan dari masa itu mungkin tidak benar-benar dipandang oleh Tang Zen seperti ahli dari generasi yang lebih tua. Namun, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Tang Zen. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah segala sesuatunya akan berkembang ke tahap itu. Meskipun banyak orang kuat saat ini melihat Xiao Yan dengan cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Selain itu, semua orang ini ingin mendapatkan skill Dou kelas Tian dari sisa-sisa. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkan skill Dou kelas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu mempertahankan kekuatan untuk merebut keterampilan Dou kelas Tian. Selain itu, jika keterampilan Dou kelas Tian akhirnya jatuh ke tangan mereka, mereka akan memiliki lebih sedikit waktu untuk datang dan menemukan masalah dengan kelompok Xiao Yan. Ini karena akan ada lebih banyak orang yang menemukan masalah dengan mereka, oleh karena itu, meskipun situasi ini terlihat cukup berbahaya, itu tidak mencapai titik di mana Xiao Yan perlu meminta bantuan. Xiao Yan tersenyum saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya sekali di sekelilingnya. Saat ini, aula besar telah ditempati oleh lautan manusia hitam. Selain itu, berdasarkan momentum, sepertinya ada aliran manusia yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang berani dengan mudah melangkah ke dalam radius 100 meter dari aula besar itu. Bang, kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar, yang tadinya kosong dari aktivitas apapun, tiba-tiba menciptakan suara gemuruh yang keras. Segera, semua orang melihat pintu batu merah cerah yang beratnya berton-ton tiba-tiba dibuka perlahan. Terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya. Pintu masuknya telah dibuka. Mata cukup banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Segera, mereka menyerbu di tengah tawa keras. Lautan manusia segera berubah menjadi keributan ketika mereka melihat seseorang memimpin jalan. Banyak sosok melintas dengan cepat saat mereka menyerbu ke dalam terowongan. Melihat cara itu, nampaknya mereka takut harta karun di dalamnya akan dirampas oleh orang lain sebelum mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiao Yan tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng, itu memang akan jauh seperti permainan anak-anak. Engah, kebenaran memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Segera setelah cukup banyak orang masuk ke dalam terowongan hitam gelap itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lava panas mendidih berwarna merah menyala keluar dari dalam. Di saat yang sama, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba mengeluarkan banyak pilar api biru iblis. Siapapun yang menyentuh pil api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Orang-orang yang hendak menyerang dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun, mereka masih langsung dihantam oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, jeritan sengsara yang tajam terdengar segera. Bagian luar aula besar sekali lagi kacau.
Kekacauan berlanjut sesaat sebelum semuanya akhirnya tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Hanya jalan api yang benar-benar ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman yang mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang bisa melihat banyak Douki yang agung melonjak keluar. Segera, Douki berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini, pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka saat ditembakkan ke atasnya. Sebaliknya, itu berakhir dengan jalan buntu dengan Douki yang agung. Dengan pertahanan Douki, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja, tidak ada kekurangan dari beberapa orang yang tidak beruntung yang tertelan oleh api karena Douki mereka tidak dapat mengimbangi pengeluaran. Teman muda Xiaoyan. Anda memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan grup Anda. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan 9 naga api petir melonjak sebelum membungkus semua orang dari Burning Flame Valley. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan 3000 Lotus Heart Flame berwarna ungu coklat menyapu dari dalam tubuhnya. Itu menyapu dan mencakup kelompok Little Fairy Doctor di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika 3000 Lotus Heart Flame muncul. 9 naga api petir juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan api. Mereka memancarkan raungan naga lembut, yang mengandung rasa takut di dalamnya. Api surgawi anak kecil ini, mengapa ini benar-benar berbeda dari masa lalu? Hati Tang Zhen sangat terguncang saat dia melihat api ungu coklat di tubuh Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan 9 naga api petir mengungkapkan emosi seperti itu. Kepala lembah Tang, Xiaoyan harus masuk lebih dulu. Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Apinya menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar menakutkan, mendesis. Api ungu coklat melilit kelompok Little Fairy Doctor. Itu seperti naga api yang dengan arogan keluar dari antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membawa beberapa kekacauan saat dia langsung bergegas ke jalur api yang luar biasa panas. Setelah menyerbu ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah dinaikkan puluhan kali lipat. Batu-batu keras merah terang di sekitarnya dibakar sampai benar-benar merah. Lava panas di bawah terus menyembur seperti mata air. Fragmen batu panas yang terkandung di dalam lahar juga memiliki kekuatan mematikan yang cukup besar. Jika dia ceroboh, itu mungkin menembus Douki dan menyebabkan seseorang akhirnya ditusuk sepenuhnya. Namun, jalur api ini, yang mungkin cukup merepotkan bagi yang lain, tidak memiliki kesulitan sedikit pun bagi Xiaoyan. Dengan 3000 Lotus Heart Flame melindungi tubuh, terlepas dari apakah itu lava atau pilar api biru iblis di sekitarnya yang ditembakkan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan. Penggunaan api surgawi benar-benar terungkap pada saat ini. Pada saat ini, ada cukup banyak ahli yang maju dengan seluruh kekuatan mereka. Majestic Douki menutupi tubuh mereka sampai tidak ada celah sedikit pun yang terbentuk. Meskipun mereka mampu menahannya dan menyerang, mereka jelas tidak sesantai kelompok Xiaoyan. Api biru ini memiliki efek misterius melelehkan Douki. Ketika keduanya terlibat dalam jalan buntu, tingkat di mana satu knalpot Douki akan jauh melebihi harapan banyak orang. Berdasarkan tingkat konsumsi ini, bahkan seorang elit Douzong tidak akan bisa bertahan lama. Sementara orang-orang ini menahan nyala api dan lahar saat mereka dengan ganas maju ke depan, mereka juga melihat kelompok Xiaoyan, yang tampaknya berkembang dengan santai. Semua mata mereka sedikit tertegun. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan nyala api ungu coklat layu. Itu meninggalkan semua orang di belakang karena dengan cepat bergegas ke bagian dalam dari jalur api. Dengan bantuan api surgawi, tingkat kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka langsung melewati beberapa ahli, yang masuk lebih awal dari mereka. Meskipun ini masalahnya, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Douzeng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan menjadi tidak beruntung, dokter peri kecil tanpa sadar tertawa pelan saat melihat adegan ini. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekitarnya sangat misterius. Mereka mampu melelehkan Douki. Mereka yang ingin mengandalkan kekuatan Douki seseorang untuk menerobos masuk dengan paksa memang tidak beruntung.
Kecuali itu adalah beberapa ahli yang sangat kuat, jika tidak, mereka yang dapat mengandalkan Doki untuk melewati jalur api yang begitu panjang akan menjadi minoritas yang ekstrim. Berdasarkan ekspektasi Xiao Yan, kemungkinan hanya jalur api masuk ini yang akan melenyapkan banyak orang. Hei, bukankah itu kelompok lembah sungai es di depan? Tian Huo Zunze menyapu matanya dari depan terowongan dan tiba-tiba berkata. Xiao Yan mengangkat alisnya dan melirik saat mendengar ini. Memang, dia melihat sekelompok besar kabut berwarna putih menembus area tidak jauh di depan. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa sosok manusia di dalam kabut. Xiao Yan sangat akrab dengan udara dingin itu. Itu adalah Doki dingin yang unik dari lembah sungai es. Sementara mata kelompok Xiao Yan sedang ditembak, Bing He Zunze, yang berada di dalam kabut sedingin es, juga tampaknya telah merasakan kelompok Xiao Yan di belakang. Segera, dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya dengan cepat meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiao Yan. Karakter yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Xiong Zhan membuka mulutnya dan berbicara dengan jijik saat melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Dengan lineup mereka saat ini, tidak akan ada yang takut dengan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar orang yang perlu khawatir adalah Bing He Zunze. Ayo pergi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalur api ini. Mari kita pergi dulu sebelum berbicara. Mata Xiao Yan menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengernyit. Meskipun nyala api ini bukan api surgawi, itu juga sangat aneh. Doki biasa akan muncul seperti katalis di depan api jenis ini. Tidak hanya tidak dapat memadamkan api tetapi akan menyebabkan nyala api menjadi semakin ganas. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat saat mereka berubah menjadi cahaya api yang melesat secara eksplosif menuju ujung jalur api. Kelompok Xiao Yan menyerang dengan liar untuk jarak tertentu saat mengendarai api unggun. Sepanjang jalan, mereka dapat bertemu dengan beberapa orang yang memiliki ekspresi buruk sendirian. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang dari lembah sungai es telah benar-benar menghilang. Situasinya tidak tepat. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es melebihi kita. Alis dokter peri kecil dirajut erat sebelum akhirnya dia mengucapkan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Xiao Yan mengurangi kecepatannya sedikit. Matanya berkedip sedikit. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian dalam. Jalur api. Tempat itu masih berwarna merah cerah. Tidak ada sedikit pun jejak akhirnya. Jalur api ini terlalu panjang. Apakah akhirnya benar-benar ada di depan kita? Xiong Zhan juga mengutuk dengan agak tidak sabar. Petik 2. Xiao Yan tiba-tiba terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menurunkan tubuhnya. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, jalan api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah jalan yang benar menuju sisa-sisa. Jika kita terus melakukan perjalanan melalui jalur api, Doki di dalam tubuh kita akan habis cepat atau lambat. Petik 2. Jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, di manakah pintu masuk yang sebenarnya? Dokter peri kecil mengangkat alisnya. Matanya juga melihat ke arah dinding merah cerah di sampingnya saat dia berbicara. Dinding tersebut dibangun dari batu magma merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa itu. Namun, jelas bukan hal yang biasa jika bisa dipilih oleh elit Doseng untuk membangun sisa-sisa ini. Jelaslah bahwa seseorang tidak boleh mencoba untuk memecahkannya dengan kekerasan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Matanya tiba-tiba bergeser ke bawah beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia menghentikannya di magma kental merah terang di bawah dan perlahan berkata, alasan mengapa anggota lembah sungai es telah menghilang kemungkinan besar karena Bing He Zunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, kiri kanan dan atas terowongan ini adalah dinding batu. Maksudmu, jalannya bukan di depan tapi di bawah. Little Fairy Doctor bertanya dengan heran. Pemilik sisa-sisa ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lava tanpa alasan? Wajah Tian Huo Zunze sama tertegun. Tidak heran jika anggota Ice River Valley terburu-buru untuk melepaskan kita. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan jalan masuk yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat membungkus semua orang. Dengan suara percikan, mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas. Kelompok Xiao Yan dengan cepat tenggelam setelah memasuki lava. Meskipun lava itu panas, tidak ada halangan bagi semua orang yang memiliki perlindungan api surgawi.
Oleh karena itu, setelah tenggelamnya ini berlanjut selama sekitar 1 menit, semua orang dapat mendengar suara yang teredam. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh pada jarak tertentu. Akhirnya, kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka. Lava merah terang tampak seperti banyak ular sanca besar di atas kepala mereka. Mereka mengadopsi bentuk cincin saat mereka tergantung di atas dengan cara yang menyimpang. Samar-samar terlihat beberapa sosok manusia yang sesekali bergegas melewati jalur api. Jelas, lava ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Xiao Yan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan sampai akhir. Cek-cek, memang layak menjadi peninggalan kuno. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya membodohi semua orang. Jika orang-orang ini mencapai ujung jalan api setelah mengalami banyak kesulitan hanya untuk menemukan dinding batu di ujungnya, apakah mereka akan menjadi begitu marah sehingga mereka akan mati di tempat? Xiao Yan melihat ke jalur api yang melengkung dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak sombong. Kelompok Little Fairy Doctor juga tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Tampaknya mereka yang masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, mungkin karena segelnya tetapi jebakan ini juga tidak diaktifkan sepenuhnya. Oleh karena itu memungkinkan beberapa orang yang beruntung untuk masuk, dokter peri kecil beralasan. Xiao Yan mengangguk, matanya menyapu sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalur batu besar yang sangat luas. Jalan itu diperpanjang untuk jarak yang sangat jauh. Ada kemungkinan untuk samar-samar melihat alun-alun di sana. Sepertinya ada beberapa sosok manusia di alun-alun. Ayo pergi. Tempat ini seharusnya bisa benar-benar dimasuki sisa-sisa. Namun, target kami adalah buah bayi jiwa. Kami akan membiarkan mereka pergi dan merebut keterampilan Do kelas Tian terlebih dahulu. Kami akan membahas tentang hal lain setelah kami mendapatkan buah bayi jiwa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan cara yang serius. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Setelah kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Ziyan. Ziyan, Anda memiliki persepsi khusus ketika harus menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagi Anda untuk menelusurinya daripada kami semua melakukannya secara acak. Xiao Yan melihat ke arah Ziyan dan menginstruksikan. Hihi, ini masalah kecil. Serahkan padaku. Ziyan mengangguk. Dia sangat senang berinisiatif untuk mencari harta karun alam. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok kabur yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Jalannya dianggap tidak panjang. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang tercepat untuk menyerang. Di antara mereka termasuk suku Heaven Demon Phoenix, lembah sungai es, Del. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiao Yan juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bing Hezun Ze sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kelompok Xiao Yan akan menemukan misteri jalur api dengan begitu cepat. Xiao Yan mengabaikan tatapan ini. Matanya berhenti di tepi alun-alun ketika dia melangkah ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat berat di tempat itu. 10 tubuh seperti tombak lurus berdiri di tempat itu tanpa ada gerakan. Kulit tubuh ini berwarna perak cerah. Mata mereka kosong dan tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka iblis bumi. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat melihat keberadaan mayat seperti itu. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam, Xiao Yan kemungkinan adalah orang yang paling akrab dengan boneka perak jenis ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga telah menyempurnakan salah satu miliknya. Apalagi, boneka iblis bumi saat ini sudah berevolusi hingga tahap wayang setan langit. Boneka di luar pintu batu itu benar-benar berwarna perak cerah. Jelas, mereka masih di level boneka setan bumi. Berdasarkan estimasi Xiao Yan, 10 boneka iblis bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Dousong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Namun, akan sedikit kurang jika seseorang ingin menghentikan banyak ahli dari Central Plains hanya dengan mereka. Sepertinya sisa-sisa sebenarnya ada di balik pintu batu ini. Dokter peri kecil melihat ke pintu batu yang berat ini dan berkata dengan lembut. Iya, namun, pintu batu itu tertutup rapat. Ada juga fluktuasi spasial yang samar di atasnya. Jelas, seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya.
Kalau begitu, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu sekali dan menemukan bahwa mata kebanyakan orang berhenti pada boneka itu. Jelas, mereka semua memahami ini di dalam hati mereka. Saat ini, kami tidak perlu menyerang. Secara alami akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini. Tianhuo Zunze tertawa. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk saat mendengar tawa licik lama Tianhuo Zunze ini. Mereka berdiri secara acak di bagian terpencil alun-alun dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiao Yan tetap diam, alun-alun mengalami beberapa percakapan pribadi dan keraguan sebelum seorang pria tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan kuat, dia jelas merupakan seorang elit Douzun. Namun, pandangan sekilas dari kelompok Xiao Yan memungkinkan mereka untuk mengenali bahwa lelaki tua ini hanyalah seorang bintang Douzun. Sekte yang dimiliki oleh lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah salah satu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Central Plains sangat luas. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki oleh beberapa faksi low profile tidak lebih lemah dari faksi terkenal itu. Orang tua itu perlahan berjalan keluar di depan banyak tatapan. Doki yang luas dan perkasa berlama-lama di sekitarnya saat dia langsung berjalan ke area yang dikelilingi oleh 10 boneka iblis bumi. Sikap itu tampak seolah-olah dia memiliki keberanian yang luar biasa. Retak, ketika lelaki tua itu berada sekitar 100 kaki ke dalam pintu batu, 10 patung seperti sosok yang tidak bergerak itu mengeluarkan suara retak tulang yang rendah dan dalam. Segera, 10 mata kosong sedingin es langsung menatap pria tua berpakaian abu-abu itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. 10 tombak panjang perak cerah muncul di tangan mereka. Mendesis, cahaya perak terang menyala. 10 sosok itu seperti kilat saat mereka membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Haha, itu hanyalah sepasang boneka yang rusak. Namun, Anda berniat memblokir saya yang lama. Petik 2. Orang tua berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menyerbu ke dalam kelompok boneka tanpa senjata apapun di tangannya. Majestic Doki melonjak. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, dia akan memaksa boneka itu mundur. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat pria tua berpakaian abu-abu itu, yang tidak dirugikan meski bertarung melawan 10 orang sendirian. Jarak antara kelas Douzong dan Douzun terlalu besar. Meskipun ke-10 boneka ini telah berhasil memblokir lelaki tua berpakaian abu-abu, jelas dari situasi ini bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lama. Dentang, cahaya perak menari di dalam medan pertempuran. Orang tua berpakaian abu-abu itu langsung memaksa mundur 3 boneka. Tangannya, yang mengandung warna kuning tua, meninggalkan jejak telapak tangan setinggi setengah jari di tubuh boneka itu. Mengaum, dengan kekalahan terus-menerus mereka, 10 boneka iblis bumi tiba-tiba menghentikan langkah kaki mereka. Cahaya perak melintas di mata mereka dan raungan rendah dan dalam benar-benar dipancarkan dari tenggorokan mereka. Segera, langkah kaki mereka bergerak dengan tertib dan langsung membentuk formasi yang aneh. Cahaya perak berkedip, gelombang demi gelombang energi seperti ular perak melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka langsung terhubung satu sama lain, membentuk cincin melingkar dalam prosesnya. Mengaum, saat cincin melingkar terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi terkemuka sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Segera, cahaya perak melemah di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Cahaya keemasan kecil secara bertahap muncul. Sesaat kemudian, cahaya keemasan sepenuhnya menggantikan cahaya perak. Ini benar-benar telah berevolusi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi boneka setan bumi untuk berevolusi menjadi boneka setan langit. Saat itu, boneka iblis bumi telah menyerap banyak pil lightning untuk berevolusi di saat-saat terakhir. Namun, boneka iblis bumi ini benar-benar menyelesaikan ini dalam sekejap. Itu adalah efek dari formasi. Tidak heran jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Douzeng. Formasi aneh 10 Earth Demon Puppet bersama-sama sudah cukup untuk melawan Douzun Bintang 2. Orang tua ini tidak akan beruntung. Petik 2. Xiao Yan dengan cepat tenang dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri setelah keterkejutan di hatinya berlanjut sejenak. Swoosh! Boneka iblis langit berwarna kuning emas di medan pertempuran itu menginjak tanah. Garis retak menyebar saat tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh, dan muncul di depan lelaki tua itu, yang telah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tinjunya, yang berisi cahaya keemasan, diayunkan dengan keras. Bang! Dihadapkan dengan tinju yang sangat kuat, lelaki tua itu buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya.
Namun, pada saat ini, sikapnya yang alami dan tidak terkendali tidak lagi ada. Boneka iblis surga setelah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang bisa dia bayangkan. Segera, suara yang dalam muncul. Dengus teredam keluar dari tenggorokannya dan jejak darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur pada saat bersamaan. Setelah lelaki tua itu mundur dengan jarak 100 kaki, wayang langit-langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya bersinar dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi, yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga telah menyebabkan wajah sejumlah orang berubah. Mereka mungkin tidak takut dengan 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Douzong. Namun, wayang langit-langit ini, dengan kekuatan bintang 2 Douzun, menyebabkan mereka sangat takut. Benda ini tidak memiliki rasa sakit. Itu tidak berbeda dengan mesin pembunuh. Memang ada ahli yang hadir yang bisa menyelesaikannya. Namun, bahkan jika seseorang mengalahkannya, dia akan sangat kelelahan. Siapa yang rela mengalami kelelahan seperti itu bahkan sebelum melihat jasadnya? Orang-orang yang hadir tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Untuk sesaat, alun-alun itu berubah menjadi suasana yang memalukan. Semua orang ingin masuk tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Matanya langsung melihat ke arah 10 boneka itu. Ekspresi keinginan melintas di matanya. Jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Douzong, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada mereka. Namun, jika mereka bisa mencapai bintang Douzun wayang langit tingkat 2, itu adalah masalah yang berbeda sama sekali. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik dengan formasi misterius dari boneka setan bumi. Jika dia menambahkan boneka setan langit ke dalamnya, kemungkinan kekuatan boneka setan langit akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Wayang langit-langitnya saat ini mampu bertarung melawan bintang 3 Douzun. Jika dia menambahkan 10 boneka iblis bumi ini dan formasi untuk membantunya, kemungkinan itu bahkan bisa bertarung melawan bintang 5 Douzun. Daya pikat ini cukup untuk membuat Xiao Yan bertindak secara pribadi. Bantu aku mengawasi yang lain, cahaya perak berkedip di mata Xiao Yan saat dia dengan lembut berbicara kepada dokter peri kecil. Jari-jarinya segera menekan ke tanah dan tubuhnya menyerbu kepala semua orang seperti burung besar dan dengan mantap mendarat 100 kaki dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi yang pertama melakukannya. Semua orang terkejut saat melihat Xiao Yan, yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka, yang memiliki permusuhan dengan Xiao Yan, sedikit mengernyit. Mengingat pemahaman mereka tentang yang terakhir, orang ini terlalu lihai. Bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan ini? Anak kecil ini berinisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Pria berambut putih di samping melirik punggung Xiao Yan dan tertawa. Dia benar-benar berjalan perlahan dan berkata, dengan kekuatan 1 bintang Douzun, Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama dari Sekte Suan Tanah sebelumnya. Saya pikir Anda harus melupakannya. Kebetulan saya cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Jika saya membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan terlihat cukup mendominasi. Mata orang ini sangat tajam. Dia tampaknya telah melihat niat Xiao Yan terhadap boneka-boneka ini dengan sekilas. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit di depan pria berambut putih ini, yang tiba-tiba ikut campur. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menekan tanah. Tubuhnya langsung menyerbu hingga radius 100 kaki dari pintu batu. Melihat ini, pria berambut putih itu pun tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia juga menyerbu masuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang diayunkan ke arah punggung Xiao Yan di depannya. Punggung Xiao Yan tampak memiliki beberapa mata yang tumbuh pada mereka dalam menghadapi angin yang menuju ke arahnya dari belakang. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melewati hatinya dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat yang tersisa di antara alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu berubah menjadi ribuan bagian yang menuju ke arah boneka yang memancarkan cahaya perak. Xiao Yan pernah menciptakan boneka iblis bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka semacam itu. Jika itu adalah tabrakan, seseorang hanya bisa mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabiknya. Namun, Xiao Yan tidak harus menghancurkan mereka. Apa yang dia inginkan adalah kontrol yang mirip dengan yang dia miliki atas boneka iblis langitnya. Jejak spiritual dari pencipta boneka iblis bumi hadir di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritualnya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengontrol boneka.
Namun, jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiaoyan secara pribadi membuatnya, tidak mungkin dia menyadarinya. Bocah ini benar-benar berniat untuk mengontrol boneka. Petik 2. Pria berambut putih juga merasakannya ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Dia tidak mengetahui metode untuk mengontrol boneka tersebut. Oleh karena itu, dia tidak dapat merebut dengan Xiaoyan. Namun, dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiaoyan, dia memamerkan tubuhnya dan muncul di depan boneka setan bumi. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras ke tubuhnya. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Bang! Setelah tinju menakutkan mendarat, tubuh boneka iblis bumi segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Melihat ini, senyuman terungkap di wajah pria berambut putih itu saat menegang. Ini karena dia menemukan bahwa garis retakan itu telah menghilang. Dengan cepat ketika cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka itu. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memecahkan boneka ini. Kilatan tajam melintas di mata pria berambut putih itu. Lidahnya menjerit tajam. Angin yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu tepat ketika pukulannya ini akan dilepaskan. Suara angin yang tajam menusuk telinga yang terbelah menyebabkan ekspresi mantan berubah sedikit. Dia buru-buru mundur. Pria berambut putih menyapu pandangannya saat dia mundur, hanya untuk menemukan bahwa cahaya keemasan adalah boneka berwarna keemasan gelap. Perasaan yang diberikan boneka ini padanya tampaknya lebih berbahaya daripada boneka cahaya keemasan sebelumnya. Anak nakal ini juga memiliki boneka seperti itu. Tidak heran dia akan menyerang. Petik 2. Pria berambut putih itu tiba-tiba memahami ketika dia melihat wayang langit berwarna emas gelap. Pria berambut putih itu buru-buru mengangkat kepalanya sementara pikiran ini melintas di hatinya, hanya untuk secara kebetulan melihat Xiaoyan perlahan membuka matanya. Yang terakhir menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka itu mengeluarkan suara, swoosh. Sebelum disimpan di storage ring yang terakhir, proses menundukkan boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari yang diharapkan Xiaoyan. Ini karena dia bahkan tidak menemukan jejak spiritual di tubuh boneka setan bumi ini. Situasi seperti ini juga menyebabkan Xiaoyan merasa sangat tersesat. Mungkin itu karena jumlah waktu yang tak terhitung jumlahnya telah mengikis jejak spiritual atau mungkin ahli kuno kelas Doseng tidak memiliki banyak minat pada boneka-boneka ini yang dia buat secara acak dan bahkan terlalu malas untuk menempatkan bahkan jejak-jejak spiritual. Terlepas dari apa alasannya, ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyerbu tubuh boneka setan bumi ini, dia telah menemukan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan mereka. Proses ini tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan jika beberapa orang acak lainnya mencobanya, dia akan segera dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat aneh setelah menyimpan semua boneka ini ke cincin penyimpanannya. Matanya melirik ke arah pria tua berpakaian abu-abu, yang dipukuli sampai muntah darah sebelumnya. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya tentang apakah orang tua ini akan memuntahkan darah karena marah. Haruskah dia menyadari bahwa metode untuk melewati tempat ini begitu sederhana sehingga menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Anak kecil ini, dia benar-benar telah menaklukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun menatap Xiaoyan dengan tidak bisa berkata-kata sementara pikiran aneh itu muncul di dalam hati Xiaoyan. Itu hanya 2-3 menit tetapi 10 puncak boneka kuat kelas Douzong, yang bahkan bisa melawan 2 bintang Douzun dengan kekuatan gabungan mereka, benar-benar telah mendarat di tangan Xiaoyan. Untuk sesaat, ekspresi sejumlah orang menjadi sangat menarik. Rasa iri dan cemburu di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Boneka yang memiliki kekuatan setara dengan bintang 2 Douzun. Ini cukup untuk membangkitkan kecemburuan siapapun dimanapun dia meletakkannya. Orang-orang ini, terutama mereka yang memiliki dendam pada Xiaoyan seperti Lei Zunze, Bing He Zunze dan yang lainnya, merasa iri dan tidak mau menyerah pada situasi tersebut. Semakin kuat kekuatan di sekitar Xiaoyan berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Xiaoyan hanya melirik sekilas dan menarik pandangannya ke depan tatapan dari orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan tidak suka, mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Motif perjalanan mereka ini adalah skill Dou kelas Tian di dalam sisa-sisa. Bagaimana mereka berani terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan kelompok Xiaoyan sebelum mereka mendapatkannya. Berderak, segera setelah Xiaoyan menyimpan 10 boneka itu ke cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat mengeluarkan suara mekanis yang berderit. Pintu batu tebal yang tebal itu juga perlahan terbuka untuk memunculkan sebuah lubang. Aura kuno yang sunyi perlahan-lahan mengalir keluar mengikuti pembukaan pintu batu secara bertahap.
Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengadopsi ekspresi serius. Item dari zaman kuno cukup menakutkan bagi sejumlah orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiaoyan bergerak dan dengan lembut melayang ke belakang. Setelah itu, dia sekali lagi kembali ke posisinya dari sebelumnya. Sudut mulut cukup banyak orang bergerak-gerak saat melihat tindakannya ini. Mereka diam-diam mengutuk, anak nakal licik, di dalam hati mereka. Jelas bahwa Xiaoyan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki sisa-sisa misterius ini. Pintu utama perlahan dibuka sepenuhnya dan suara berderit juga perlahan berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang. Namun, tidak ada yang memimpin untuk masuk. Xiaoyan mengabaikan keheningan di alun-alun. Dia menggosok cincin penyimpanan dengan jarinya. Senyuman di sudut mulutnya cukup cemerlang. Tidak disangka dia mendapatkan harta karun seperti itu setelah baru saja memasuki sisa-sisa. Ini dianggap keberuntungan. Terkadang ada beberapa ahli yang akan bergegas dari luar alun-alun. Jelas, mereka adalah ahli yang telah menemukan rahasia jalur api. Setelah melihat semakin banyak ahli berkumpul di tempat ini, para ahli dan faksi yang pertama datang menjadi sedikit tidak sabar. Sesaat kemudian, akhirnya ada seseorang yang tidak tahan lagi dan berjalan perlahan ke pintu batu. Untungnya, tidak ada tangisan menyedihkan yang muncul kali ini. Semua orang tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada kambing terdepan. Ayo pergi. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menjerit pelan saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke sisa-sisa di balik pintu batu dengan kecepatan seperti kilat. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Orang yang licik ini, cukup banyak orang yang mengutuk dalam hati mereka saat melihat Xiaoyan bergerak segera setelah melihat bahwa tidak ada bahaya. Mereka juga dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum. Semuanya membanjiri aula besar seperti air banjir. Kelompok Xiaoyan dengan cepat menyerbu masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu, kecepatan mereka dikurangi. Mata mereka tertegun saat melihat pemandangan yang muncul di depan mereka. Hal yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor dalam di sekitar aula besar yang meluas ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini, sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerang. Mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur itu. Ziyan, bisakah kamu merasakan sesuatu? Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia melihat jalur ini dengan ujung yang tidak bisa dilihat. Dia berbalik ke arah Ziyan di samping dan bertanya. Tempat ini masih menjadi area pintu masuk aula besar. Interiornya pasti akan menjadi lebih rumit. Mereka benar-benar akan kesulitan mencari jika mereka menyerang secara acak. Saya bisa mengendus beberapa aroma bahan obat. Namun, itu sangat kabur. Ziyan mengernyitkan hidung dan berkata. Memimpin. Xiaoyan buru-buru berkata dengan gembira. Dimengerti. Ziyan mengangguk. Dia mengidentifikasi arah mereka, sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar. Kelompok Xiaoyan buru-buru mengikuti. Jalan dari aula besar itu sangat lebar. Sepasang dari mereka tampak seperti burung kecil yang terbang di dalamnya. Mungkin juga untuk melihat beberapa ahli lain datang untuk mencari harta karun di sepanjang jalan. Untungnya, mereka tidak pergi dan mengganggu kelompok Xiaoyan. Kadang-kadang ada beberapa ruangan yang terletak di kedua sisi jalan ini. Kadang-kadang, sekelompok besar orang akan mengerumuni seperti bandit dan mulai menggeledah ruangan secara menyeluruh. Meskipun tindakan ini sangat biadab, memang ada beberapa orang beruntung yang telah menemukan beberapa metode Qi dan keterampilan Dou. Namun, kelas mereka tidak terlalu tinggi. Yang terbaik dari semuanya hanya mencapai kelas D. Meskipun ini masalahnya, orang yang memperoleh harta itu masih akan menarik cukup banyak tatapan panas yang berapi-api. Sementara kelompok Xiaoyan mengikuti aroma ramuan obat dalam pencarian mereka, mereka kadang-kadang menerobos masuk ke beberapa ruangan tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Sepertinya harta karun sebenarnya tidak disimpan di tempat-tempat ini. Melihat bahwa kamar-kamar ini tidak akan memberikan banyak hadiah, kelompok Xiaoyan juga sepenuhnya menarik perhatian mereka dari mereka. Mereka fokus mengikuti di belakang Ziyan. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit atau lebih di koridor, Ziyan di depan secara bertahap terhenti. Mata kelompok Xiaoyan langsung terlempar ke depan setelah melihat Ziyan terhenti. Ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu. Sejumlah besar lumut telah memanjat pintu batu, memungkinkan seseorang untuk merasakan berapa lama telah berlalu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Kemungkinan disinilah bahan obat disimpan. Saya ingin tahu apakah mereka menjadi manja setelah bertahun-tahun. Ziyan menunjuk ke pintu batu dan berkata,
Tidak sepertinya, seorang elit doseng memiliki banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah ke depan dan dengan hati-hati memeriksa tempat itu. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada jebakan, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu terbuka. Gemuruh. Di tengah suara yang rendah dan dalam, pintu batu tebal yang berlumut dan tebal itu perlahan dibuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak. Itu menyebabkan pikiran setiap orang menjadi kuat. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mengendus aroma ini. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan pintu batu itu benar-benar terbuka. Cahaya terang yang menyilaukan keluar begitu pintu batu terbuka penuh. Ini menyebabkan mata kelompok Xiao Yan menyempit. Mereka dengan cepat mundur 2 langkah dan Douqi di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar. Mereka siap untuk campur tangan dalam situasi tak terduga yang tiba-tiba. Cahaya perlahan melemah dan mata semua orang sekali lagi terbuka. Segera, mereka dengan lembut menghirup udara sejuk. Di balik pintu batu itu bukanlah ruangan batu seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Sial, dibandingkan dengan bahan obat di sini, 10.000 pegunungan obat milikku benar-benar bukan apa-apa. Xiongzan melihat pada banyak bahan obat yang sangat langka di dunia luar ini. Wajahnya benar-benar tercengang. Xiao Yan juga sangat terpana oleh hutan kuno ini, yang sepenuhnya terdiri dari bahan obat langka dan berharga. Lama kemudian sebelum dia pulih secara bertahap, dia dengan cepat menarik semua orang sebelum menutup pintu batu di belakang. Mereka, meskipun dia tahu bahwa ini tidak terlalu berguna bagi para bandit seperti rekan-rekannya, ini setidaknya akan menyebabkan beberapa orang melewatkannya. Cadangan bahan obat yang menakutkan pasti memiliki daya pikat yang tidak bisa dilawan oleh beberapa faksi. Wow, ini tempat yang bagus. Mata Ziyan tampaknya memiliki bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya saat ini. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa dikendalikan. Setelah itu, dia meraih beberapa ganoderma dengan energi yang sangat kaya dan meraihnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahan obat di sini memiliki energi yang sangat padat setelah tumbuh selama bertahun-tahun. Ini makanan yang enak untuk Ziyan. Meskipun rasanya sedikit lebih rendah sebelum menjalani penyempurnaan Xiao Yan, energi yang kaya mampu memungkinkan Ziyan untuk menghilangkan rasanya. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakannya ini. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan dengan paksa menahan dorongan untuk menempatkan semua bahan obat di hutan ini ke cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju bagian dalam hutan. Saat ini, tidak banyak waktu baginya untuk membawa semua bahan obat di sini bersamanya. Ayo pergi dan temukan buah bayi jiwa dulu. Kelompok Little Fairy Doctor mengangguk. Setelah itu, dia menarik Ziyan, yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak, naik. Selanjutnya, mereka mengikuti Xiao Yan dan masuk ke hutan kuno ini.